Nah, oke guys, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, yaitu pengalaman buruk yang pernah saya alami saat berbelanja online. Jadi menurut saya, kita tidak hanya mengambil hikmat atau belajar dari pengalaman yang baik saja, dari pengalaman yang tidak baik atau kurang menyenangkan pun kita bisa mengambil pelajaran, pengalaman sehingga kita bisa antisipasi atau sehingga lewat pengalaman yang kita bagikan orang lain mungkin bisa menghadapi kalau suatu saat dia mengalami seperti yang kita alami. Nah teman-teman, kalau dunia review tentu saja tidak jauh-jauh dari berbelanja online. Apalagi ya dengan zaman sekarang ini mudah sekali ya berbelanja online. Bisa hanya dari rumah saja kita sudah bisa mengakses beberapa toko online. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada yang lain-lain atau toko-toko online di IG. Jadi gampang sekali. Oke, saya akan mulai ceritanya ya teman-teman. Jadi pengalaman yang akan saya bagikan ini adalah pengalaman saya dengan satu toko online di IG. Mungkin namanya tidak perlu kita sebutkan ya, karena memang niatnya juga bukan untuk menjelekkan atau merusak nama baik seseorang. Tapi saya membagikan cerita ini murni supaya teman-teman bisa, siapa tahu ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Jadi sebenarnya saya sudah lumayan sering ya berbelanja di IG Shop ini. Kalau di total-total mungkin sudah ada sekitar 8 kali ya. 8 kali itu jumlah itemnya itu sekitar 12 piece kalau nggak salah ya. Jadi sudah lumayan sering. Kenapa? Karena memang kalau dari harga dia lumayan murah. Terus model-modelnya itu yang update gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan barang yang memang modelnya tidak pasaran. Nah, kejadian tidak menyenangkan ini terjadi pada saat saya berbelanja yang ke-9 ya. Nah, saat itu saya belanja kemeja. Namanya belanja online, kita kadang-kadang nggak tahu ya apa kebetulan lagi memang naasnya ya kita memang kena barang yang cacat. Jadi karena memang saya sudah terbiasa berbelanja kepada toko online ini, saya memang tidak membuat video unboxing. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya buka paketnya, memang bajunya dari atas ke bawah itu tidak ada masalah. Jadi secara kasat mata, secara sekilas saya bolak-balik seperti ini, tidak ada masalah dengan bajunya. Nah, kalau perempuan nggak afdol kan ya, kalau barang pesanan datang tapi nggak dicoba walaupun belum dicuci, bener kan? Jadi ketahuannya ada yang tidak beres dengan baju itu adalah pada saat dipakai. Nanti saya juga kasih video bagian mana yang bermasalah gitu. Jadi ternyata pada saat saya coba bajunya, kemudian saya coba kancing. Nah, jadi di bagian jahitan dekat kancing itu langsung sobek gitu. Jadi dia seperti sudah kain lapuk gitu ya. Jadi begitu kita kancing itu padahal bukan baju yang sempit, itu kemeja ya. Jadi memang begitu kita kancing dia itu langsung seret gitu ya, sobek ya. Terus saya coba, maksudnya saya coba pelan gitu diikuti jahitannya itu dia mudah sekali gitu, mudah sekali. Dia rapuh gitu. Nah, karena penasaran saya coba di bagian apa namanya ya, di bagian lain dari jalur kancing itu. Kemudian saya coba begini. Nah, sama gitu. Jadi dia di bagian depan itu memang kita nggak tahu kenapa ya, tapi itu pada saat saya coba pakai itu tuh rapuh sekali. Itu bisa teman-teman lihat videonya ya. Ini saya sambil tampilkan.
Nah, ini coba saya videokan lagi ya, Kak. Tangan kanan pakai pegang kamera. Nah, tangan kirinya ngecek bajunya nih. Nih, jadi biar kelihatan rapuh banget nih. Hmm, hmm, hmm. Kayak gitu deh. Nah, pada saat itu saya nih masih adem-adem aja ya, karena kan juga kan sudah langganan, terus kan juga harganya juga tidak seberapa ya. Kalau nggak salah kemarin tuh cuman 165.000 gitu. Nah, saya dengan santai saya coba kabari kepada penjualnya lewat WA bagaimana kronologis kejadiannya. Nah, tapi karena yang menerima chat saya ini kan mungkin pegawai ya, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan gitu. Jadi akhirnya saya suruh sampaikan kepada ownernya bahwasanya keadaannya seperti ini, dan kemudian saya sampaikan, tolonglah Mbak, kalau jadi penjual itu jangan langsung takut rugi, coba dilihat dulu barangnya. Nah, dalam pikiran saya, ini kan dalam pikiran polos saya ya gitu. Mungkin kalau menerangkannya secara jarak jauh ya, ini by video, kemudian dengan omongan mungkin dia tidak akan percaya. Tapi barangkali ketika saya kirimkan barangnya, kemudian dia pegang sendiri bagian yang rapuh itu, dalam pikiran polos saya mereka akan nih percaya gitu. Akhirnya saya bilang ya udah Mbak, gini aja supaya Mbaknya dan ownernya bisa percaya bahwasanya yang saya terangkan ini benar, bahwa bagian ini memang rapuh. Nah, saya akan kirimkan gitu. Akhirnya mereka setuju dan memberi alamat ya untuk saya kirimkan barang itu. Setelah barang sampai, justru jawaban mereka, Kak, barangnya baik-baik saja, sudah dicek semua, gitu. Nah, yang membuat saya tidak nyaman itu, mereka videokan bagian baju yang memang bukan bermasalah, gitu. Nah, ini ada videonya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, dia itu tarik-tarik bagian yang memang saya tidak pernah komplain bagian itu. Yang saya komplain itu adalah di bagian kancing depannya gitu. Nah, di situ sudah mulai bersih tegang ya. Ujung dari perdebatan panjang itu yang lebih menyakitkan lagi gitu. Artinya bilang seperti ini, oke Mbak, ini kita ganti bajunya dengan baju yang baru, tapi ongkirnya Mbak kirim lagi, Mbak tanggung ya untuk pengiriman pengganti barang yang rusak. Nah, di situ nih sudah mulai naik ke ubun-ubun. Bayangkan harga bajunya 165.000. Pada saat barang pertama kali dikirim ke saya, itu ongkirnya sudah 31.000. Pada saat saya mengirimkan barang kepada mereka, ketika tahu itu rusak, 30.000. Nah, kalau saya lagi yang menanggung barang pengganti ke tempat saya, artinya saya keluar lagi uang 31.000. Berarti saya total uang ongkir adalah 31.000 kali 3, arti totalnya adalah 90.000. Nah, di situ saya sudah mulai marah ya, agak untung saya tidak minta diganti ongkir yang saya keluarkan untuk mengirimkan barang ke mereka gitu. Nah, di situ saya sudah mulai tidak nyaman ya, karena mereka kayaknya takut sekali rugi ya gitu. Padahal saya sudah lumayan banyak belanja di tempat mereka. Ketika mereka menjawab seperti itu, wah ini sudah apa ya? Saya sudah mulai tidak nyaman gitu. Sebenarnya bukan soal angka-angkanya gitu, tapi supaya ada keadilan ya gitu. Mereka kan penjual. Jadi tidak boleh semena-mena kepada pembeli gitu, karena memang kita bisa tunjukkan cacatnya di mana barangnya gitu. Akhirnya setelah ngotot-ngototan panjang gitu, akhirnya mereka pun mengiyakan akan mengirimkan barang pengganti dan ongkir mereka yang tanggung. Nah, oke teman-teman, itu tadi cerita saya tentang salah satu pengalaman kurang menyenangkan dari saya saat berbelanja online. Jadi untuk teman-teman yang suka berbelanja online, mungkin juga suatu saat akan
menghadapi masalah yang seperti saya hadapi. Jadi supaya teman-teman tidak kaget ya. Jadi mungkin sudah langganan, sudah sering belanja gitu. Tapi nanti misalnya ada problem seperti ini, ya silakan siapkan mental dan ya sebisa-bisanya ya kalau teman-teman mau memperjuangkan haknya, memperjuangkan maksudnya kadang-kadang cuma ratusan ribu ya, tapi kan kita tidak mau misalnya diperlakukan tidak baik gitu, karena kan kita juga memang bukan mengada-ngada ya, apa adanya ya, asal jangan kita misalnya karena ketika datang kurang suka bahannya kemudian kita komplain, nah itu tidak baik juga gitu. Tapi sepanjang yang kita kasih tahu itu jujur, benar, dan sepanjang memang aturan umum online shop itu kan ketika barang datang kemudian ada cacat, dan kita bisa komplain gitu. Nah, oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada saran, kritik atau pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.